Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Apa saja menjadi fokus topik pembahasan kita kali ini? Ini dia. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai kampanye hemat energi. Yang kedua, PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 mengenai pentingnya perilaku hemat energi. Mari kita mulai. Yang pertama, kampanye hemat energi. Secara umum, kampanye itu definisinya adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan dukungan dan keikutsertaan objek kampanye, yakni halayak umum ya, tersebut. Jadi kampanye itu tindakan dan usaha agar dapat dukungan dan ikut serta dari halayak yang menjadi objek kampanye. Seperti itu ya. Sedangkan tujuan kampanye hemat energi adalah mengajak orang lain untuk senantiasa hemat energi. Jadi di sini kita berposisi sebagai orang yang mengajak orang lain untuk berhemat energi. Seperti itu ya. Apa sih hemat energi itu? Apa sih manfaat kampanye hemat energi itu? Ini ya ada 3. Bagi diri sendiri agar termotivasi untuk selalu hemat energi. Yang kedua, bagi orang lain, yakni agar mereka memiliki kepedulian terhadap hemat energi. Terus bagi lingkungan juga ada dampaknya, yakni mengurangi dampak kerusakan akibat efek samping pemanfaatan sumber energi. Contoh ya, kalau batu bara itu atau bahan bakar fosil, minyak bumi itu kan menghasilkan emisi ya, sisa-sisa pembakaran yang berupa asap atau residu-residu yang bisa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengajak ya, yakni berkampanye hemat energi, kita harus senantiasa mengajak orang lain ataupun diri kita sendiri agar terhindar dari kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber energi yang kurang ramah lingkungan. Mari kita terus mengkampanyekan dan mengajak orang lain untuk selalu berhemat energi. Dimulai dari diri kita ya, terus keluarga kita, lingkungan sekitar, dan lingkungan yang lebih luas. Kita bisa menggunakan apa kemarin itu, pembahasan kemarin? Benar, media sosial ya. Terus untuk mengkampanyekan isi poster ya, ini maksudnya poster hemat energi tentunya ya. Seperti yang kita ketahui, poster itu dapat berisi ide atau gagasan tentang suatu informasi yang ditujukan kepada halayak umum ya. Jadi poster itu berisi tentang gagasan, terus dituangkan ke dalam tulisan dan gambar ya. Dan tulisan itu singkat, padat, dan jelas isinya ya. Terus bagaimana cara mengkampanyekan isi poster? Yang pertama tentunya kalian harus memahami isi poster dengan baik. Apa sih tujuan poster ini? Kita lihat. Nanti bahaya ya kalau nggak tahu tapi kampanye. Jadi kampanye tentang apa? Nggak tahu kan bagaimana itu ya. Kurang bagus. Terus yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Di sini poster itu kita menjelaskan dengan baik ya, nanti diterima dan tentunya efektif, tidak usah berbelit-belit.
Terus yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Tujuannya apa? Biar orang-orang atau masyarakat mengetahui dengan detail, dengan baik, apa sih maksud dan isi poster tersebut. Dari sini kita lanjut ya. Pentingnya perilaku hemat energi pada pembahasan kedua. Pada dasarnya manusia memerlukan sumber energi untuk menjamin kelancaran dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan energi haruslah dilakukan dengan bijaksana, dengan harapan memanfaatkan energi tersebut akan tersebar lebih luas dan merata kepada seluruh warga negara. Ya, contoh kemarin kita berhemat mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi apabila tidak ditonton, ya, mencabut charger yang tertancap setelah kita mencharge HP, itu akan membuat pasokan listrik akan bertambah. Jadi listrik itu bisa digunakan oleh orang-orang lain, terutama saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil. Ceritanya sih di sana ya, katanya listrik itu menyala pukul 14 atau 2 siang ya. Terus padam pada sekitar pukul 16 apa ya. Iya. Jadi hanya beberapa jam menikmati listrik. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat yang baik harus berhemat agar terdistribusi secara merata pemanfaatannya ya. Terus contoh penggunaan energi secara bijaksana. Ini ada 3M ya, yakni mematikan, memanfaatkan, dan meminimalisir. Mematikan alat elektronik setelah digunakan. Terus memanfaatkan energi alternatif untuk kegiatan sehari-hari dan meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak bumi atau batu bara ya. Karena minyak bumi dan batu bara itu selain jumlahnya terbatas, tidak bisa diperbarui, juga menghasilkan residu hasil pembakaran seperti asap atau arang ya. Itu bisa menyebabkan polusi, baik polusi udara, polusi tanah ya, dan lain sebagainya. Penggunaan energi yang diimbangi dengan upaya penghematan energi merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban secara seimbang. Di sini jelas ya, hak kita menggunakan energi, kewajiban kita untuk penghematan energi ya, agar keberlangsungan sumber energi itu bisa kita rasakan sampai nanti anak cucu kita, seperti itu ya. Mungkin pembahasan kita berakhir di sini ya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian ketikkan di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.